kita harus pergi ke rumah duka. Justru orang lagi berduka, kita harus pergi. Tujuannya apa? Kita kuatkan mereka di sana. Dan juga sekaligus kita belajar, itulah kehidupan manusia. Ada batas, ada limit. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita pasti mati. Kita mesti belajar itu. Ada kehidupan, ada kematian. Shalom, selamat pagi Pastor Aki. Ya, selamat pagi. Ini ada firman Tuhan yang bilang biar orang mati menguburkan orang mati. Pertanyaannya adalah apakah ini rujukan ini juga berarti kita tidak lagi mengikuti acara-acara kematian, lalu ada syukuran, atau mungkin makan dan minum di tempat duka. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang saudara sampaikan ini lalu ada penggalan bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu merupakan perkataan Yesus. Itu tidak bermaksud tidak mempedulikan orang tua. Ikut Tuhan saja tanpa urus keluarga. Ikut Tuhan saja, keluarga tidak usah diperhatikan, atau orang tua meninggal tidak usah kubur. Bukan seperti itu, saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan tahu memang, saudara, bahwa ada orang-orang tertentu yang banyak alasan begitu. Sebenarnya itu hanya mau mengajarkan kepada kita bahwa mau ikut Tuhan, mau melayani, ya tidak usah tunda-tunda begitu. Tidak usah banyak penundaan, lakukan. Ya, kalau diminta melayani Tuhan sekarang, melayani Tuhan, jangan banyak alasan. Banyak orang yang banyak alasan ini itu, ya sepertinya masuk akal, tapi ternyata alasan-alasan itu dipakai hanya untuk menunda mereka untuk melayani. Saudara, makanya Yesus bilang, ya biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kira-kira demikian. Lalu dipakai dalam pertanyaan ini, lalu dibawa di dalam satu pemahaman bahwa apakah ini bermaksud kita tidak boleh pergi ke tempat duka. Tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu maksudnya. Jadi jangan salah mengerti, ya. Karena kalau sampai kita tidak pergi ke tempat duka, justru itu melawan firman. Gitu. Itu melawan firman. Kita harus pergi ke rumah duka. Justru orang lagi berduka, kita harus pergi. Tujuannya apa? Kita kuatkan mereka di sana. Dan juga sekaligus kita belajar, itulah kehidupan manusia. Ada batas, ada limit. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita pasti mati. Kita mesti belajar itu. Ada kehidupan, ada kematian. Nah, itu kita diminta belajar di rumah duka. Makanya Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua mengatakan begini, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Jadi lebih baik ke rumah duka. Jadi kalau ada kedukaan dan pesta, duluan pergi di tempat duka dulu baru pergi pesta. Kalau saudara pergi pesta ini kadang-kadang lupa pergi tempat duka. Ya, tempat duka ini penting, pergi dulu, kuatkan saudara-saudara yang sedang berduka. Nanti pesta belakangan, setelah ke rumah duka baru pergi pesta, begitu. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, ini saudara, memperhatikan bahwa setiap orang tuh punya kesempatan hidup, setiap orang punya kesempatan juga untuk meninggal, ya. Kita diizinkan hidup, tapi juga akan mati, saudara. Tapi pastikan kita mati dalam keadaan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pertanyaan ini, ya, yang dibuka dengan kalimat biarlah orang mati menguburkan orang mati, itu tidak sesuai. Itu konteks yang berbeda. Jangan out of context, itu konteks yang berbeda. Kita memang harus ke rumah duka. Kalau justru kita tidak ke rumah duka, kita melawan firman. Kita melawan firman, kita melawan Tuhan, dan itu dosa. Tuhan memberkati.